Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Zeti Mahdia dari kelas 1A dengan prodi Administrasi Perpajakan. Di sini saya ingin menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagai tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abduh. Pertanyaan pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana yang tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya, apakah engkau berkehendak menjadikan khalifah kepada orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Nah, kesimpulan di sini adalah kita disebut sebagai khalifah karena kita adalah wakil Allah di muka bumi ini, dengan memiliki tugas menjadi pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengelola, memakmurkan bumi, serta menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kerusakan pada muka bumi ini. Lalu pertanyaan yang kedua adalah berikan pandangan mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di tengah kondisi multikulturalisme yang ada di Indonesia, serta uraikan dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, kita sebagai seorang muslim sudah pastinya kita harus menghargai, menghormati, dan membangun kerukunan dalam sebuah perbedaan. Juga apalagi di tengah kondisi multikulturalisme di Indonesia ini, kita sebagai seorang muslim itu ditekankan untuk menyikapi sikap toleransi terhadap sesama, yang dimana tidak saling menjatuhkan, menjalin kebersamaan dengan sesama warga dengan bersama-sama. Nah, dalil yang berkaitan dengan hal ini ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Lalu, pertanyaan ketiga menjelaskan pengertian fitrah dan nurani serta bagaimana hubungan antara konsep fitrah dan nurani, serta berikan juga contohnya. Oke, jadi fitrah itu kecenderungan murni yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak pada hewan dan tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan nurani adalah respon yang kita keluarkan pada kondisi tertentu. Nah, hubungan konsepnya itu, fitrah dan nurani ini membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan pada kebaikan dan kebenaran, serta mampu untuk membedakan dan merasa benar atau salahnya sebagai panduan moral. Contohnya, saya membantu Kina saat Kina terjatuh dari motor. Nah, fitrah yang mendasari hal tersebut adalah fitrah sosial untuk bersosialisasi dan nalurinya yang menggerakkan saya untuk bertindak membantu Kina yang terjatuh dari motor. Sekian
Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.